Mulai. Semakin indah. Ya, puji Tuhan. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jadi sesi yang pertama tadi kita telah membahas poin yang pertama, supaya saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Karena manfaat dari dekat dengan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh ajaib, di mana kita mengalami pertolongan, di mana kita mengalami pembelaan, di mana saya dan saudara mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita ketika saya dan saudara dekat. Nah, bagaimana persyaratan supaya saya dan saudara dekat? Dikatakan tadi, saya dalam poin yang pertama adalah, pertama, posisikan hidupmu orang yang suka berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang saya jelaskan tadi, ketika saya dan saudara berseru, memanggil, menangis, mengundang, berteriak, atau kaurau yang digunakan dalam bahasa Ibrani, maka saya dan saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa daripada Tuhan. Yang kedua, yang dikatakan Mazmur pasal 145, saya dan saudara akan bahas kontekstual Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Maaf, ada klasifikasi penting yang perlu kita catat, bahwa untuk saya dan saudara mengalami di mana dekat dengan Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi, dua manfaat di mana saya dan saudara mengalami keselamatan dalam Mazmur 162. Mazmur 62 ayat yang kedua menjelaskan keselamatan dan menjelaskan ketenangan. Saya akan jelaskan sebentar manfaat ketenangan bagi kita. Adalah pertama, orangnya suka berdoa. Orangnya suka berseru, orangnya suka undang Tuhan, orangnya dikatakan firman Allah suka berteriak kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Itulah persyaratan di mana supaya Tuhan dekat dengan kita. Tetapi firman Allah lebih mempertegas bahwa orang yang berseru, orang yang suka berdoa, orang yang suka hadirkan Tuhan, orang yang suka undang Tuhan hadir dalam hidupnya, orang itu perlu klasifikasi yang kedua, namanya kesetiaan. Sebabnya dikatakan pada setiap orang yang berseru, berseru kepadanya dalam kesetiaan. Karena kalau saya dan saudara melihat petikan kebenaran firman Allah dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Persyaratan kepada kita, kalau kita hanya sampai kepada berseru saja dan tidak setia, maaf, belum tentu Anda akan mengalami yang namanya tadi berkat-berkat Tuhan dialami oleh kita. Karena memang Matius pasal 7 menjelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan Anda berpikir ketika Anda ada pada posisi berdoa, berseru kepada Tuhan. Maaf, Matius menjelaskan lebih detail. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan mengalami di mana tangan Tuhan yang ajaib turun atas hidupnya. Engkau akan mengalami tangan Tuhan yang ajaib turun atas hidupmu kalau engkau memposisikan hidupmu yang pertama, suka berdoa, berseru, mengundang, hadirkan Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang berseru, berdoa, hadirkan Tuhan yang setia. Kalau engkau hanya pada klasifikasi pertama, hanya berseru saja, minta maaf.
Karena firman Allah memberitahukan kepada kita ada dua kriteria, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita perlu lakukan. Karena penjelasan berseru bukan hanya kepada modal berseru saja untuk Tuhan menolong hidupmu, untuk Tuhan bergabung dengan engkau, untuk Tuhan turun atas hidupmu sehingga engkau mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupmu, sehingga damai, tenang, tidak terganggu terjadi dalam hidupmu. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalau engkau ingin mengalami di mana Tuhan menjadi keselamatan, di mana Tuhan menjadi sumber ketenangan, engkau mengalami yausyao, engkau mengalami syaukat dalam hidupmu, dalam keluargamu, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kau lakukan. Pertama, berseru, doa penting. Yang kedua, doa dalam kesetiaan. Jangan hanya kita andalkan doa dan engkau tidak setia. Maaf, Tuhan memberitahukan kepada kita lewat Mazmur 145 supaya kita mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Engkau perlu berdoa, tapi pertahankan hidupmu pada jalur yang namanya setia kepada Tuhan. Maaf, kalau hari ini engkau setia, besok gak setia. Hari ini engkau setia, besok gak setia. Begitu-begitu terus. Maaf, Tuhan memberitahukan, ketika engkau dekat dengan Tuhan, yang saya katakan tadi, yausyah dan syaukat terjadi dalam hidupmu, engkau yang berdoa, tetapi berdoa dalam kesetiaan. Artinya wajar kalau orang dunia berkata ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab. Kenapa? Bisa jadi karena kita nggak setia waktu berdoa. Bagaimana Tuhan mau jawab kalau kita nggak setia kepada Tuhan? Bagaimana Tuhan mau jawab kalau kita nggak setia dengan komitmen kita? Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita kalau saya dan saudara orang-orang yang tidak setia? Setia pada istri, setia pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberitahukan kepada kita, keajaiban Tuhan siapkan dan sediakan kepada kita. Tuhan siapkan kepada engkau, Tuhan siapkan bagi keluargamu, Tuhan siapkan bagi usahamu, Tuhan siapkan bagi pekerjaanmu, Tuhan siapkan bagi tangan yang kau sentuh, apapun profesi hidupmu. Mungkin kau PNS, mungkin saat ini engkau hanya biasa-biasa saja, cuman swasta, jaga warung dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan apa kita, tidak peduli dengan profesi kita. Kalau kita setia, yang pertama, doamu pasti dijawab Tuhan. Ketika saya dan saudara setia, doamu akan didengar oleh Tuhan. Bukan cuma doa saya dan saudara didengar Tuhan, tetapi Tuhan bersedia dekat dengan kita. Dan saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang ajaib kita akan alami dan nikmati. Ini janji firman Tuhan, bukan saya pendeta loh saudara. Ini yang mengatakannya adalah firman. Dan Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Persoalannya bagi kita adalah apakah saya dan saudara berdoa pada posisi hidup kita setia enggak? Pada posisi kita setia kepada Tuhan enggak? Pada posisi kita setia di gereja enggak? Pada posisi kita setia melayani tidak? Pada posisi setiakah kita? Maaf, ini bukan setia segala tipe ada, tetapi setia yang ditunjuk dan dimaksudkan Mazmur 145 ayat yang ke-18. Sebabnya, untuk engkau mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu, ketika engkau menangis, tangisanmu ditampung air matanya di kirbat Tuhan. Ini kata berseru tadi loh saudara. Karena kalau saya dan saudara menggunakan kata berseru kaurau, arti salah satunya adalah menangis. Dan firman Allah yang lain menjelaskan dalam kitab Mazmur, Tuhan menampung air mata saya dan saudara di kirbatnya Tuhan. Saya dan saudara mungkin tidak menghargai air mata kita. Saya dan saudara tidak pernah menghargai air mata saya dan saudara. Apakah air mata karena persoalan yang engkau hadapi? Apakah air mata yang engkau hadapi hari-hari ini adalah karena penyakitmu yang belum sembuh? Air mata yang menetes dari matamu karena usahamu begitu-begitu tidak ada perkembangan. Air mata menetes dari matamu karena ekonomimu hari-hari ini rusak dan lain-lain sebagainya. Air mata itu ditampung Tuhan loh saudara.
Dan firman Allah memberitahukan kepada kita, kalau Dia datang bagi kita mendekat, sebabnya Dia datang dengan bawa kirbat tampung air mata kita. Firman Allah katakan, percaya bahwa engkau akan mengalami, Mazmur 134 ayat 18, diselamatkan dan dibebaskan, ditolong, dibela, dibantu, dijadikan pemenang. Sehingga Mazmur pasal 62 yang pertama dan kedua, engkau alami di mana engkau tenang, damai, tidak terganggu dengan persoalan, tidak terganggu dengan masalah, tidak terganggu dengan sakit penyakit, tidak terganggu dengan ekonomi, tidak terganggu dengan keadaan di sekelilingmu. Firman Allah katakan, pertama berseru, tapi berseru dalam posisi setia kepada Tuhan. Nah, kata setia dalam Mazmur 145 18 menggunakan kata ehmet. Ehmet arti yang pertama setia, nggak pindah-pindah dia. Yang kedua benar, dan yang ketiga jujur. Jadi kalau saya dan saudara kembali ke Mazmur 145 ayat 18, memberitahukan kepada kita rahasia supaya Tuhan dekat dan engkau mengalami pertolongan, engkau mengalami keajaiban, engkau mengalami di mana Tuhan bantu, engkau mengalami di mana Tuhan bebaskan ketika engkau terikat, Tuhan tolong kesusahanmu, Tuhan bela perkaramu, Tuhan jadikan engkau pemenang. Ketika saya dan saudara berdoa kepada Tuhan yang pertama, dan yang kedua berdoa pada saat di mana saya dan saudara pada posisi hidup setia kepada Tuhan. Setia yang digunakan kata emet adalah ketika saya dan saudara jujur di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Tidak terbatas kepada setia saja, tetapi hidup ini harus benar dan firman Allah katakan jujur di hadapan Tuhan. Apa adanya di hadapan Tuhan. Maka firman Allah menjanjikan air matamu akan ditampung oleh Tuhan dalam kirbat. Kenapa? Karena ketika engkau berdoa, tetesan air mata usaha, tetesan air mata pergumulan, tetesan air mata penyakit, tetesan air mata karena persoalan-persoalan yang timbul di hari-hari ini, dihargai Tuhan, dan Tuhan tolong, Tuhan bebaskan, Tuhan bela, Tuhan bantu, dan Tuhan jadikan saya dan saudara pemenang. Tetapi itu akan terjadi ketika saya dan saudara sukanya berdoa, dan yang kedua suka berdoa di dalam kesetiaan. Tidak hanya terbatas kepada suka berdoa. Ada orang tanya, pendeta saya suka berdoa, pagi saya doa waktu makan sarapan pagi, siang saya berdoa waktu makan siang, malam saya berdoa waktu makan malam. Maaf saudara, doa yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara dikatakan firman Allah tadi, memanggil, menggunakan kata kaurau, artinya memanggil, menangis, mengundang, dan berseru kepada Tuhan. Adakah dari saya dan saudara sahabat Skylight yang sementara diperhadapkan dengan tangisan, sementara diperhadapkan dengan menetesnya air mata dari mata saya dan saudara karena persoalan, karena problem yang engkau hadapi, karena sakit menakit yang menahun yang engkau sementara alami, atau mungkin karena keadaan yang kita alami hari-hari ini, banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, lipatkan lututmu dan berdoa. Berdoalah dalam kesetiaan, setia hidupmu, setia keluargamu, setia engkau kepada Tuhan. Maka firman Allah katakan, percaya, maka engkau akan mengalami yausyah, yang berarti dibebaskan, ditolong, dibela, dibantu, dan dijadikan pemenang. Dan yang kedua, engkau mengalami Mazmur 62 ayat yang kedua adalah syaukat, di mana engkau mengalami tenang, damai, dan tidak terganggu lagi dengan persoalan-persoalan yang sementara engkau hadapi. Di mana Tuhan menjadi panglima perang bagi kita, di mana Tuhan menolong kita, di mana Tuhan menjaga kita, di mana Tuhan membela kita, di mana Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang mudah menimpa kita manusia. Yang kedua, kata tenang yang dimaksudkan Mazmur pasal 62 menggunakan kata domeyah. Artinya istirahat dari jerih lelah.
saya dan saudara perlu istirahat. Istirahat yang dimaksud atau domeyah yang dimaksud adalah ketika kita duduk dan melihat Tuhan berperang ganti kita. Di mana kita duduk dan melihat Tuhan yang menolong bagi kita. Di mana kita duduk dan melihat Tuhan membukakan jalan bagi kita. Di mana kita duduk dan Tuhan membukakan pintu berkat bagi kita. Di mana kita duduk dan melihat Tuhan membukakan tingkap langit dan tercurah berkat bagi kita. Apakah itu berkat jasmani, berkat rohani, dan lain-lain sebagainya, tercurah bagi kita. Tetapi persyaratan 145 dari kitab Mazmur ayat yang ke-18, saya dan saudara perlu ada pada titik suka berdoa, yang pertama, dan yang kedua, setia kepada Tuhan. Setia yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara ada hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena Amsal pasal 14 ayat yang ke-30 menjelaskan begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita perlu domeyah yang dimaksudkan tadi. Kita duduk dan melihat Tuhan berperang bagi kita, supaya kita disegarkan kembali. Kita mengalami di mana di-refreshnya kehidupan kita dengan berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 saya akan baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik ayat yang terakhir. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya, ketika saya dan saudara ada pada titik Mazmur 62 domeyah atau syaukat terjadi bagi kita, maka kita ada kekuatan baru. Kekuatan baru itu untuk kita pakai menjalani kehidupan ini. Bukankah firman Allah katakan dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang ke-7 menjelaskan, saya dan saudara hidup di bawah kolong langit ini seperti orang yang berperang adanya. Kita butuh usaha di sana. Kita butuh berperang di sana. Kita butuh tenaga ekstra di sana. Dan firman Allah dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat 18 menjanjikan kepada kita ada penolong yang akan menolong kita. Ada penolong yang akan memberkati kita. Ada penolong yang akan membela bagi kita. Tetapi kita yang berseru dalam kesetiaan. Kita yang berdoa hidup kita setia kepada Tuhan. Kita yang meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan terjadi, tetapi hidup ini setia. Jadi dengan kata lain secara bebas, Mazmur ingin menjelaskan kepada kita, kalau engkau ingin mengalami Tuhan bela, kalau engkau ingin mengalami Tuhan tolong, kalau engkau ingin mengalami Tuhan jadikan saya dan saudara pemenang, mari posisikan hidup kita pada orang yang suka berdoa. Yang kedua, orang yang setia. Dan dua-dua persyaratan ini mengikat bagi kita, supaya kita mengalami janji Tuhan terjadi bagi kita. Sebabnya Mazmur ingin mendengungkan kepada kita, memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberitahukan jalan-jalan di mana ketika saya dan saudara dekat, maka engkau akan mengalami keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terhadap hidup. Sedikit saya ingin menjelaskan sedikit lagi bahwa ketika saya dan saudara Tuhan dekat dengan kita, maka Dia akan membela kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin dibela? Siapa yang tidak ingin dibantu? Semua menginginkan dibantu, semua yang menginginkan dibela. Tetapi persyaratan bagi kita yang pertama, posisikan hidupmu orang yang suka berdoa, orang yang suka berseru. Tetapi berseru yang bagaimana? Firman Allah katakan ayat Matius pasal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau engkau hanya sampai kepada titik berseru saja, tetapi tidak setia yang dimaksudkan Mazmur pasal 145, minta maaf. Jangan harap Tuhan akan bela.
Jangan harap Tuhan akan tolong. Jangan berharap Tuhan akan jadikan engkau pemenang. Kenapa? Engkau tahu berdoa, tetapi tidak setia. Tuhan menginginkan engkau, Tuhan dekat, sehingga engkau mengalami keajaiban Tuhan. Tetapi engkau harus ada pada titik di mana engkau suka berdoa dan berdoa dalam kesetiaan. Sebabnya Matius menjelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maaf. Tidak semua orang yang tahu berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Tetapi pasti doanya didengar oleh Tuhan ketika dia ada dalam kesetiaan dan berdoa kepada Tuhan. Artinya, kalau saya dan saudara, posisi hidup saya dan saudara setia hari-hari ini, apa yang engkau pintakan tunggu waktu Tuhan terjadi bagi kita. Dan kalau waktu Tuhan terjadi bagi kita, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran dan keajaiban Tuhan terjadi bagi kita. Mungkin hari-hari ini ada air mata dan tangisan terjadi, sementara menetes dalam hidupmu. Percaya bahwa kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada perkara yang sukar yang tidak mampu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk menolong kita. Dia tidak pernah terbatas kuasanya bagi kita. Dia tidak pernah terbatas untuk menolong hidup ini. Tetapi yang pertama, mari kita ada pada titik orang yang suka berdoa dan suka berdoa dalam kesetiaan. Tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi pasti doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika kita berdoa meminta dalam kesetiaan. Maaf, kalau engkau enggak setia, engkau tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Engkau enggak setia kepada suami, tidak setia kepada istri, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia dengan komitmen yang engkau bikin dan buat dengan Tuhan. Maaf. Coba kita perhatikan, saudara, perjalanan dari bangsa Israel. Mereka mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Tetapi ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel menyebabkan hukuman Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hal yang sama kita akan alami dan miliki, kita akan rasakan ketika saya dan saudara seperti itu. Ketika kita enggak setia kepada Tuhan, enggak suka ibadah, enggak suka firman, enggak suka doa dan lain sebagainya, minta maaf. Tuhan juga tidak akan setia, karena saya menjelaskan seperti itu. Tuhan setia kepada orang yang setia. Sebabnya hari-hari ini, di tengah-tengah persoalan apapun yang sementara engkau hadapi, berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong. Minta tangan Tuhan turun. Tetapi posisikan hidupmu setia di hadapan Tuhan. Jangan engkau enggak setia, belum tentu doamu dijawab Tuhan. Betul, Tuhan Maha mendengar. Tetapi Yesaya 59 menjelaskan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong, tidak kurang tajam untuk mendengar. Apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kita, Tuhan dengar. Tetapi itu tidak akan terrealisasi dalam hidup kita kalau kita hidupnya enggak setia kepada Tuhan. Kita enggak setia dengan firman-Nya. Kita enggak setia dengan apa yang dimau Tuhan bagi kita. Perlu penekanan kepada kita hari-hari ini untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Posisikan hidupmu orang yang tahu berdoa dan orang yang setia kepada Tuhan. Sebabnya malam hari ini sahabat sekalian, dimanapun anda berada dalam acara Blessing in the Spirit, percaya doamu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi selidiki terlebih dahulu, engkau setia apa tidak. Kalau engkau enggak setia kepada Tuhan, maaf, keajaiban Tuhan dikhususkan kepada orang-orang yang setia. Pendapat Mazmur pasal 145 ini. Dia akan dekat dengan kita. Dan firman Allah menjelaskan, kitab Injil menjelaskan, yang dekat dengan Tuhan mengalami keajaiban Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan mengalami di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Yang dekat dengan Tuhan, selalu yang dekat dengan Tuhan mengalami keajaiban Tuhan. Sebabnya kuncinya, setialah supaya dia dekat dan engkau mengalami keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. 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 Oke sahabat sekalian.